Detik-detik menegangkan proses pengambilan sumpah WNI Kevin Dix dinantikan. Meserges dipastikan tetap berangkat ke Jakarta meskipun sang pemain tidak masuk ke skuad di laga terbaru klubnya. Mantan gelandang andalan timnas buka suara soal ramainya pemain keturunan. Elkan Bagot comeback dan menjadi starter di laga klubnya Blackball FC. Aksi memukau Rizky Ridho kini menjadi sorotan jelang laga timnas kontra timnas Jepang dan Arab Saudi. Benarkah Jaitses akan kembali menjadi kapten timnas dalam laga terdekat tim Merah Putih? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mads Hilgers diketahui saat ini tengah mengalami cedera. Hal itu terjadi di saat ia membela FC20 pada 2 November yang lalu. Namun meski begitu, Mads Hilgers disebut tetap akan memenuhi panggilan timnas Indonesia. Hal itu meskipun sang pemain saat ini sudah diumumkan oleh klubnya bahwa ia tengah mengalami cedera, di mana Mads Hilgers baru-baru ini juga tidak masuk ke dalam daftar skuad FC20 untuk pertandingan melawan klub asal Perancis di Liga Eropa. Ia tidak masuk ke dalam skuad karena ia tidak dalam kondisi fit sehingga harus absen di laga terbarunya. Mads Hilgers tidak masuk skuad, kondisi Mads Hilgers tidak fit, bunyi pernyataan resmi FC20 di halaman resminya. Di sisi lain, timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk menghadapi timnas Jepang dan Arab Saudi di laga lanjutan putaran ketiga. Total ada 27 pemain yang dipanggil untuk menghadapi dua laga tersebut. Manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji mengatakan bahwa pihaknya tidak menerima kabar apapun terkait pembatalan pemanggilannya, sehingga semua pemain yang dipanggil dipastikan akan tetap hadir di Jakarta. Saya tanya ke sekretaris tim, tidak ada telepon dari para pemain yang memberitahu kalau mereka tidak bisa hadir, kata Sumarji. Jadi semua pemain yang dipanggil siap datang, termasuk Mads Hilgers. Para pemain akan berkumpul di Jakarta 10 November nanti, ujarnya menambahkan. Ya, sementara itu pihak Malut United menyebutkan bahwa Sayuri bersaudara tidak cedera serius. Kemudian Yakob dan Yance juga sudah mengonfirmasi akan memenuhi panggilan skuad Garuda. Dokter tim Malut United mengonfirmasi bahwa Yakob dan Yance tidak mengalami cedera serius saat melawan Persita Tangerang. Begitu pernyataan resmi dari Malut United. Pemain belakang timnas Indonesia yaitu Jaitses saat ini diperkirakan akan kembali menjadi kapten dalam dua laga tim Merah Putih melawan timnas Jepang dan Arab Saudi. Hal itu mengingat saat ini nama Asnawi Mangko Alam harus menepi karena sempat mengalami cedera. Ya, diketahui ban kapten timnas Indonesia terkadang masih berubah-ubah. Contoh saja ketika seperti laga timnas Indonesia melawan timnas Cina di mana Asnawi ditunjuk untuk menjadi kapten. Namun Asnawi kala itu harus ditarik keluar di babak kedua. Alhasil ban kapten dicopot dan diserahkan kepada pemain lain. Dalam hal ini, pengamat sepak bola yaitu Roni Panggemanan menilai bahwa sosok Jaitses cukup baik menjadi pemimpin dalam skuad Garuda, sebab ia diketahui memiliki banyak pengalaman bermain di Eropa dan pembawaannya tenang. STY sudah melihat bahwa untuk menjadi kapten itu harus pemain yang punya visi bermain bola, kata Bung Ropan dalam kanal YouTube-nya. Apalagi penampilannya mengesankan bersama klubnya Venezia. Bahkan saat ini ia selalu menjadi starter meskipun baru-baru ini harus menelan kekalahan tipis 1-0 dari Inter Milan di Liga Italia. Dia sebagai leader bagus sekali, ketenangan kontrol bola yang sangat bagus, ujar Bung Ropan menambahkan. Maka dari itu penunjukan Jaitses sebagai kapten timnas Indonesia dalam laga terdekat ini semakin mengarah kepadanya, di mana selama kondisinya baik ia diyakini bisa mengemban tugas tersebut. Saat ini tinggal sedikit lagi bagi Kevin Dix untuk bisa resmi menjadi WNI. Namun sebelum itu ada beberapa langkah lagi bagi Kevin Dix untuk bisa resmi menjadi warga negara Indonesia setelah permohonannya disetujui oleh DPR RI. Ya, diketahui Komisi 13 dan Komisi 10 DPR RI telah menyetujui proses Kevin Dix. Selain itu, persetujuan tersebut juga sudah diparipurnakan oleh DPR RI pada Selasa kemarin. Dengan begitu, pemain FC Copenhagen itu bisa segera membela timnas Indonesia, di mana proses ini bisa rampung lebih cepat dari perkiraan yang sebelumnya, di mana sebelumnya Kevin
Phoenix ini diperkirakan baru bisa selesai diproses pada tahun 2025 mendatang. Lantas langkah apa saja yang harus dilalui oleh Kevin Dix untuk merampungkan proses dirinya setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI? Ya, langkah berikutnya yang harus dilalui oleh Kevin Dix adalah surat dari Presiden atau yang disebut dengan Kepres. Ya, proses berikutnya yang harus dilalui oleh Kevin Dix adalah menanti tanda tangan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto, di mana surat tersebut nantinya akan terbit dalam bentuk surat keputusan Presiden atau yang disebut dengan Kepres. Hal ini tentu menjadi langkah krusial berikutnya karena prosesnya bisa cukup memakan waktu, terkecuali Bapak Presiden terpilih tersebut langsung memenuhi kebutuhan langkah-langkah tersebut. Kemudian proses selanjutnya adalah proses di Kementerian Hukum. Ya, setelah Kepres untuk proses Kevin Dix terbit, maka berkas itu akan dikirimkan ke Kementerian Hukum untuk diproses menjadi sumpah WNI, di mana rencananya untuk pengambilan sumpah WNI sang pemain akan dilakukan di Denmark pada Kamis 7 November 2024 ini. Jika tidak ada kendala, maka proses pengambilan sumpah sang pemain tentu akan dilangsungkan, di mana kabar terakhir yang kami dapatkan bahwa pengambilan sumpah WNI tersebut akan dilangsungkan di Denmark. Kemudian setelah langkah tersebut selesai, maka langkah selanjutnya adalah perpindahan Asosiasi Sepak Bola Kevin Dix yang dari KNVB ke PSSI. Ya, setelah resmi menjadi WNI, Kevin Dix tidak bisa langsung memperkuat timnas Indonesia, di mana ia harus lebih dulu menjalani perpindahan Asosiasi Sepak Bola. Dalam hal ini, Kevin Dix harus pindah dari Federasi Sepak Bola Belanda ke Persatuan Sepak Bola Indonesia. Jika prosesnya lancar tanpa halangan, maka Kevin Dix bisa langsung memperkuat timnas Indonesia, di mana terdekat laga tim Merah Putih ini akan berlangsung melawan timnas Jepang dan Arab Saudi di GBK pada 15 dan 19 November 2024 ini. Jika nutut dan tanpa halangan, bukan tidak mungkin nama Kevin Dix ini juga akan dimasukkan ke dalam pendaftaran pemain untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, di mana pendaftaran terakhir pemain untuk timnas Indonesia melawan timnas Jepang tepat pada hari ini juga, yaitu 7 November 2024. Patut dinantikan kabar lanjutan dari sosok pemain yang satu ini, di mana tidak sedikit yang berharap bahwa Kevin Dix bisa menjalani debutnya bersama tim Merah Putih di saat melawan Raja Asia, yaitu timnas Jepang. Aksi dan asis berkelas Rizky Ridho di saat melawan Madura United di Liga 1 bisa menjadi modal penting bagi sang pemain saat nanti akan tampil bersama timnas Indonesia melawan Jepang. Ya, diketahui timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kelima grup C putaran ketiga melawan timnas Jepang di Stadion GBK. Dalam hal ini, nama Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk dua laga tersebut. Sebelum bergabung ke skuad Garuda, Rizky Ridho tampaknya terlebih dahulu membela Persija Jakarta menghadapi Madura United. Pada pertandingan itu, Persija menang telak 4-1 atas Madura United. Menariknya, sosok Rizky Ridho itu memberikan kontribusi dengan umpan berkelas. Asis yang diberikan Rizky Ridho itu membuka keunggulan klubnya di menit ke-20, di mana asis tersebut dibuat Rizky Ridho dengan berkelas. Dalam sejumlah tayangan ulang yang tersebar di media sosial, mulanya Rizky Ridho menguasai bola seusai memenangkan duel di tengah lapangan. Rizky Ridho pun kemudian melewati dua pemain Madura United dan mengiring bola ke sisi kiri serangan. Kemudian Rizky Ridho tersebut melepaskan umpan silang dari sisi kiri yang disambut baik lewat sundulan Gustavo. Aksi tersebut pun kini kian viral di media sosial, di mana asis itu bisa menjadi motivasi tersendiri dan menambah kepercayaan diri bagi Rizky Ridho untuk laga timnas Indonesia kontra timnas Jepang. Ya, dalam hal ini melawan timnas Jepang tentu menjadi laga krusial bagi timnas Indonesia dalam menjaga peluang menempati posisi keempat besar klasemen grup C. Kendati merupakan ujian berat, tim Merah Putih diharapkan bisa mencuri poin dari samurai biru. Mantan gelandang andalan timnas Indonesia yaitu Ahmad Bustami tampaknya tidak sepakat dengan adanya istilah pemain naturalisasi. Menurutnya, semua pemain yang membela skuad Garuda saat ini adalah pemain timnas Indonesia. Ya, saat ini skuad Garuda memang diisi oleh pemain keturunan yang bisa membela skuad Garuda lewat jalur naturalisasi. Namun bagi Bustami, pemain naturalisasi atau bukan, hal itu statusnya sama saja. Saya tidak menyebut pemain naturalisasi, mereka pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Kalau ilegal pasti tidak boleh membela Indonesia, kata Bustami. Ya, selain itu Bustami juga memuji keberadaan pemain yang berkiprah di luar negeri, di mana hal itu menurutnya sangat memberikan dampak yang besar, baik secara permainan, mental, dan semuanya sudah memberikan efek yang berbeda. Sekarang negara lain tidak memandang Indonesia dengan sebelah mata. Mereka memperhitungkan apa yang sudah dicapai timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini, seperti saat melawan Arab Saudi dan Australia dan lainnya, jelas Bustami. Ya, perlu diketahui Bustami ini adalah mantan pemain yang pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia di tahun 2010 sampai 2014, yang merupakan gelandang flamboyan yang ikut berkiprah di Piala AFF, kualifikasi Piala Asia, dan kualifikasi Piala Dunia. Di era itu Bustami sudah bermain bersama beberapa pemain naturalisasi. Pemain-pemain tersebut seperti Christian Gonzalez, Rafael Maitimo, dan lainnya.
Kini pelatih 39 tahun itu melihat Indonesia jauh lebih baik, hal itu terutama dari sisi permainan. Dalam hal ini Bustami tidak iri, di mana ia melihat eranya sudah berbeda. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Saya lihat sekarang Indonesia jauh lebih baik. Memang harus seperti ini jika ingin bersaing di level Asia, tegas Bustami. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.